Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini sesuai saja dengan apa nanti yang terbacakan aja ya. Oke, kita mulai aja. Ini energi antara kamu dan dia. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si kalian ya. Aku lihat di sini nampaknya kalian tidak terlalu mengenal pasangan kalian satu sama lain sehingga sampai saat ini pun masih sedang mencari-cari tahu ya keadaan dia sesungguhnya sedang apa. Dia pun seperti itu. Jadi masih ada energi stalking di antara kamu dan dia. Ya, dia masih pengen tahu kamu kegiatannya apa hari ini, kamu sedang melakukan apa pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini, dan dia pun dan kamu pun seperti itu. Kamu pun masih kadang suka suka stalkingin dia, cari-cari tahu dia, apakah dia sudah ada yang baru, ataukah dia sedang melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu, seperti itu ya. Jadi masih ada energi ingin tahu satu sama lain. Terus kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu sama dia itu masih ada perasaan cinta ya, masih ada perasaan saling tertarik. Kenapa? Karena masih ada rasa bahagia gitu loh. Merasa nyaman, merasa apa ya? Ada perasaan di mana kalian merasa bahagia mencintai dia, merasa ada apa ya perasaan yang ger gitu loh di hati kalian ya. Kalau misalkan em, apa sih kalian bersama atau mungkin ketika kamu tahu misalkan dia belum ada yang lain gitu, kamu kayak ngerasa lega gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini, kamu dan dia tuh sama sebenarnya kayak gitu juga dan dia merasa kayak bahagia memiliki kamu gitu. Kamu itu orang yang semangat ya, orang yang ya bersemangat gitu sehingga itu yang membuat dia tertarik sama kamu dan sebenarnya kamu juga suka sama dia karena apa ya? Mungkin dia juga orang yang pekerja keras, orangnya penuh dengan semangat sehingga kamu pun suka dia dengan gitu. Jadi kayaknya kalian ini twin flame atau cerminan diri ya. Eh kayak ingin melakukan suatu effort untuk menunjukkan perasaan masing-masing. Entah ini kalian berdua kayak pengen pengen action, pengen ngomong, pengen buka lagi komunikasi atau pengen datang gitu ya untuk menunjukkan bahwa aku masih cinta loh gitu. Ya, tapi aku lihat di sini tertahan ya. Kayak pengen ngomong tapi masih tertahan gitu loh. Kenapa? Karena di sini ada let go control issue. Ada sesuatu yang menahan di sini. Ya, ini lebih ke mungkin rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan yang membuat kenapa kamu dan dia itu tidak sama-sama. Ya udah sih kalau kangen, kalau pengen untuk menunjukkan perasaan masing-masing ya tinggal tunjukin. Tapi karena ini di sini kayak ada sesuatu yang menahan kalian untuk bergerak. Baik kamu ataupun dia gitu ya. Tapi kamu juga pengen pergi, tapi ketika kamu pengen pergi, kamu suka kepikiran em, pengen ditahan gitu loh. Ya, jadi nih, lihat nih gambarnya ya. Dia ngelihat kamu pengen pergi, tapi kamu pun lagi ngelihat posisi gitu loh, kayak pengen pengen pergi tapi kayak masih ragu. Ayo sih tahan aku kayak gitu loh. Ini sebenarnya masih saling lihat-lihatan. Nah, ini anggaplah semesta ya, anggap Tuhan atau anggap sama dewa, angel atau apalah ya kamu nyebutnya. Intinya anggapnya semesta. Jadi sebenarnya Tuhan pun mengetahui ya situasi kalian dan ini memang rencana Tuhan. Tuhan itu ingin kalian itu sadar loh, jangan main ego aja. Kalau memang masih sama-sama cinta, coba dong ditahan. Ini mau pergi nih, kamu nih mau pergi. Tapi kamu kayak berharap kayak ayo dong dikejar, ayo dong ditahan gitu. Sedangkan dia kayak ngeliatin kamu doang pergi. Tapi sebenarnya dia tuh kayak ego. Ya lihat ini tampangnya kayak ego banget kan. Kayak nggak aduh nggak kelihatan ya. Oke, sorry kalau nggak kelihatan. Intinya dia tuh ngeliatin dia yang mau pergi, tapi dia kayak gimana caranya, kayak gitu lah. Ya, jadi masih ada ego di antara kalian berdua. Cuman ini benar-benar true love kalau aku lihat ya. Baik kamu ataupun dia sama-sama masih cinta, masih sama-sama saling sayang. Cinta banget. Oke. Mungkin mungkin dulu bahkan sempat nih kalian itu udah ngomongin tentang pernikahan, rencana pernikahan ya.
udah ngerencanain ini, mau nikah di mana, bahkan udah nanya-nanya kalau biaya pernikahan di tempatmu berapa, eh, kamu maunya maharnya apa, bla 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 bla. Seperti itu. Ya, intinya udah ada lah ngebahas-bahas tentang keseriusan pernikahan dulu. Tapi mungkin ya sampai sekarang belum terrealisasi. Atau bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah. Bisa jadi seperti itu, ya. Mungkin sebagian dari kalian ya. Enggak semua. Tuh kan mirror ya. Baik kamu ataupun dia itu sama-sama mirroring, sama-sama apa ya? Sama-sama introspeksi diri, sama-sama saling stalking ya. Dan memang dia ini dulu pernah memberikan luka yang begitu besar ke kamu. Entah apa, mungkin dia pernah mengkhianati kamu, entah dia pernah berbohong sama kamu, tapi intinya dia pernah memberikan luka yang cukup besar kepada kamu. Abundance saat ini kalau aku rasa baik kamu ataupun dia sedang berusaha cari uang ya, lagi menerima banyak keberlimpahan atau lagi cari-cari keberlimpahan, lagi memanifestasikan apa yang kalian inginkan juga. Mungkin kamu pengen beli rumah, ya kamu lagi gencer nih kerja cari uang yang banyak untuk bisa beli rumah. Nah, dia pun seperti itu. Ada yang dia inginkan sehingga sekarang ini dia benar-benar lagi gencar banget, lagi wah kuat banget kerjanya kalau aku lihat di sini ya. Karena ingin memanifestasikan sesuatu yang dia inginkan ataupun yang kamu inginkan. Nah, bahkan di sini sebenarnya kamu sama dia itu unconditionally love lah. Cinta tanpa syarat, benar-benar cinta kalau aku lihat di sini ya, baik kamu ataupun dia. Bahkan adanya suatu komitmen. Baik kamu ataupun dia sama-sama menginginkan komitmen di hubungan ini. Ya, masih ada perasaan tidak ingin melepas, masih pengen balikan lagi. Cuman ego lah di sini yang bermain. Jadi seolah-olah aduh ayo dong cari datangkan yang baru, ya Tuhan tolong berikan yang baru gitu ya. Padahal sebenarnya di hati kalian paling kecil itu kalian masih saling mencintai dan ingin adanya komitmen gitu, pernikahan, pertunangan atau kejelasan dalam hubungan. Ya, karena di sini pun masih ada addiction, masih ada obsesi ya, masih tidak ingin saling melepaskan ya. Cuman masih ada keterpura-puraan bahwa kayak nggak butuh, kayak tidak mencintai seperti itu. Padahal sebenarnya di sini sangat 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 bergantung. Terus itu juga aku lihat di sini kayak apa ya? Dia sedang kayak ada yang mengontrol gitu loh. Ya, kalau aku lihat. Dan sebenarnya hati kalian pun di sini sama-sama saling bergantung, saling memiliki perasaan, saling gini ya, saling menganggap bahwa kamu miliknya, dia milikmu. Kamu miliknya, dia milikmu. Seperti itu. Kayak punya perasaan kepemilikan satu sama lain ya. Kamu memiliki dia, dia memiliki kamu. Seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini ada energi pemblokiran. Mungkin kamu memblokir dia atau dia memblokir kamu. Seperti itu ya. Cuma di sini juga udah mirroring, terus ini juga soulmate ya. Ada ikatan secara jiwa yang kuat di antara kamu dengan dia. Ada kayak kontrak antara jiwa kalian itu. Makanya kalian di sini sulit untuk saling melepas ya. Walaupun kalian secara fisik berjauhan, tapi ini energinya sulit untuk bisa dilepas seperti itu. Oke, ada Ten of Cups reverse. Bisa jadi ini juga karena controlling dari seseorang. Ya, mungkin hubungan kalian tidak direstui oleh keluarga atau orang tua, sehingga di sini dia tidak bisa segera memperjuangkan kamu seperti itu. Dia lari dari hubungan ini. Mungkin sempat kalian ngomongin, ayo kita berjuang sama-sama untuk membuat orang tua atau keluarga kita apa itu namanya setuju dengan hubungan ini. Tapi nampaknya justru malah dia lari mengkhianati kamu, pergi begitu saja. Dan aku lihat juga di sini ternyata dia ini sangat pintar sekali bermain pikiran. Maksudnya adalah dia kayak
taktiknya tuh pura-pura tidak butuh, pura-pura tidak kangen, pura-pura tidak rindu, pura-pura tidak cinta sama kamu, agar kamu, mendapatkan, tekanan secara emosional, kayak gitu ya. Agar kamu merasa secara emosional kamu itu terbebani. Kenapa nih tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia tidak ada komunikasi, apakah aku ada yang salah sama dia, seperti itu ya. Padahal sebenarnya dia cinta banget sama kamu. Cuman ini taktik permainan pikiran dia itu memang seperti ini. Dia pura-pura pergi dari kamu, pura-pura nggak butuh, pura-pura nggak kangen, pura-pura nggak cinta. Padahal sebenarnya cinta banget sama kamu ya. Ini untuk memberikan dampak, kayak dampak apa ya, jerak ke kamu, jangan cuek-cuek gitu, atau misalkan gini, memberikan dampak, memberikan efek kayak paranoid ke kamu gitu ya, memberikan efek paranoid ke kamu agar kamu kecarian dia gitu. Jadi kalau aku lihat memang orang ini tuh egois banget, maunya tuh dia yang dikejar-kejar gitu loh ya, maunya dia yang dikejar-kejar, dia kayak kayak kurang gitu effortnya kalau mau ngejar-ngejar kamu, seperti itu. Ada miskomunikasi dan kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian ya. Dan ini tentang keinginan gitu ya. Jadi gini, gini misalkan dia pengen kamu itu nggak usah apa ya, nggak usah sibuk gitu loh, nggak usah sibuk cariin dia terus, dia tuh kerja, jangan diganggu terus gitu. Nah, sedangkan kamu pengennya selalu diperhatikan oleh dia setiap harinya gitu ya, harus ada waktu setiap harinya kasih kabar, kasih apa, sedangkan dia nggak suka kayak gitu. Jadi ada eh, prinsip dari dia atau ada keinginan dia yang pengen dia tanamkan di hubungan ini. Udah deh, nggak usah gupek cariin dia terus atau apa, telepon-telepon atau chat-chat dia terus. Ya kalau jam kerja ya dia pasti kerja kayak gitu. Sedangkan kamu pengennya ada komunikasi setiap saatnya, seperti itu. Sehingga di sini ketika apa ya, prinsip dia atau keinginan dia tidak direalisasikan oleh kamu, dia merasa risih sama kamu, seperti itu ya. Dan mungkin juga ada kalau di sini ngomong tuh suka nyakitin gitu ya. Misalkan kamu suka nyakitin kalau ngomong, atau belak-belakan lah ya. Kalau ngomong itu belak-belakan, suka bener aja. Semua fakta kamu utarain gitu ya. Jadi kadangan dia suka sakit hati, atau mungkin kamu pernah mengatakan kata-kata yang kasar atau memojokkan dia, seperti itu ya. Sehingga di sini dia sakit hati. Hmm, intinya gini ya, kalau Eight of Wands itu dalam suatu hubungan bukan menginginkan satu prinsip kita harus diikuti oleh pasangan gitu loh. Seharusnya kan mengimbangi. Kalau misalkan kamu maunya A, dia maunya B, maka cari jalan tengahnya, seperti itu loh. Ya, jangan malah menetapkan keinginan kita pada pasangan gitu ya. Kalau misalkan nggak sama-sama setuju, maka carilah jalan tengahnya. Dan aku lihat di sini ya, kayak entah ini kamu ataupun dia ada di situasi dimana, oh gini, mungkin dulu gini ya. Sebenarnya kamu dulu cinta banget sama dia, sayang banget sama dia, tapi justru malah ada seseorang juga yang sebenarnya cinta sama dia, dan entah kenapa kamu itu selalu mencoba mengejar-ngejar dia, mencari perhatian dia agar kamu itu mendapatkan perhatian dari dia, atau kamu diakui sebagai pasangan, seperti itu. Sedangkan dia di sini kayak acuh tak acuh sama kamu ya, dia kayak cuek sama kamu, tapi kadang ya perhatian juga, merespon gitu ya, merespon kamu. Tapi lebih banyak acuhnya ke kamu, kayak gitu ya. Nah, terus disitulah dimana kamu kayak merasa selalu ingin berjuang untuk mendapatkan perhatian dia. Kamu selalu mencari cara untuk eh, apa ya, meluluhkan hatinya, seperti itu. Sedangkan si dia ini ya hanya menunggu mana yang terbaik, mana yang lebih menarik gitu loh. Nah, akhirnya di sini dia justru malah memilih yang lain kalau aku rasa gitu ya. Dia justru malah memilih yang lain karena mungkin lebih menarik. Bahkan di sini aku lihat kamu itu sangat berhati-hati banget, jangan sampai kamu itu dipandang dia punya apa ya? Punya dia itu sampai mikir kamu hal-hal yang buruk gitu loh. Ya, kamu sangat berhati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku. Jadi kamu itu kayak
Cinta tapi tidak dihargai. Dulu itu kamu seperti itu. Kamu sangat memperjuangkan dia, kamu sangat tulus, tapi kamu tidak dihargai oleh dia seperti itu ya. Padahal kamu sampai wah hati-hati banget jangan sampai dia marah sama kamu, jangan sampai dia emosian sama kamu, jangan sampai kamu itu dipandang jelek gitu sama dia, tapi nyatanya nihil. Ya, hasilnya nihil, tidak tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan kamu mau. Ya, jadi kayak kamu selalu dihadirkan dalam situasi bersama dia ini kayak kamu harus bertarung dengan orang lain untuk mendapatkan perhatian dia, untuk mendapatkan cinta dia. Kayak gitu ya. Aku lihat seperti itu. Ah, sedih banget ya. Kamu selalu dihadirkan dengan posisi yang disuruh untuk bertarung. Oke. Okay. Aku melihat saat ini ya, dia merasa kayak hubungan ini tuh udah gagal, hubungan ini tuh kayak sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan, sehingga si dia ini menarik diri dari kamu atau meninggalkan kamu, atau pergi dari kamu. Tapi sayangnya ketika dia pergi, kayak dia merasa ada rasa kayak penyesalan, kayak merasa sedih, merasa tersiksa, merasa rindu ya. Kayak keputusan dia itu salah. Ya memang Ten of Sword reverse itu bukan berarti keputusan dia untuk meninggalkan kamu adalah keputusan yang tepat, tapi justru malah ini siapa yang akan meninggalkan hubungan ini justru malah akan tersakiti. Nah, itulah yang terjadi dengan dia. Dia telah meninggalkan kamu dari hubungan ini. Akhirnya di sini dia juga yang apa ya? Dia juga yang menunjukkan bahwa dia kayak terluka gitu loh. Karena dia menyalahgunakan sesuatu, menyalahgunakan hubungan yang apa ya? Salah-salah. Aku harus gimana sih ngomongnya? Memang dia ini meninggalkan hubungan yang kasar. Tetapi seharusnya itu dia hati-hati karena kalau Ten of Swords Reverse ini berarti menunjukkan ada peningkatan penyalahgunaan yang sangat drastis di sini. Entah apa, mungkin dia terus-terusan selingkuh. Nah, dia udah tahu bahwa dia selingkuh, seharusnya dia meminta maaf sama kamu, dia memperbaiki ke apa sifatnya, memperbaiki karakternya. Tapi justru malah di sini udah tahu dia yang selingkuh, tapi dia yang justru malah ninggalin kamu. Akhirnya di sini dia yang menderita. Ya, jadi dia yang berbuat salah, bahkan semakin menyalahi aturan, menyalahi uh, apa ya sosok sebagai pasangan gitu ya, bahkan itu sangat besar, drastis banget ya, dan kemudian dia meninggalkan kamu. Akhirnya di sini kalau aku lihat apa keputusan yang dia lakukan itu justru malah berubah menjadi bencana bagi dia. Dia jadinya kepikiran kamu terus, dia merasa bersalah, dia merasa malu, dia merasa kayak hidup dia nggak tenang, dia kepikiran kamu terus, dia was-was, takut kamu tidak menerima dia lagi, takut kamu menolak dia, takut kamu tidak mau lagi dengan dia, seperti itu ya. Takut kamu sudah ada yang lain, seperti itu kalau aku lihat. Sehingga dia ini merasa bahwa dia ini belum mencapai kepercayaan diri, keseimbangan dan konsistensi diri dia uh, dalam hubungan ini, atau apa yang dia inginkan dari hubungan ini tuh tidak dia nikmati, tidak kayak apa ya? Ya, dia tidak merasakan kebahagiaan di hubungan ini karena dia sendiri yang merusak hubungan ini. Tapi paham nggak? Dia merasa tidak puas dengan perlakuan dia ke hubungan ini gitu loh. Dia tidak menikmati hubungan ini. Ya, bukan karena ini salahmu, tapi ini karena salah dia gitu loh. Kayak dia tidak merasa puas karena tidak memperlakukan hubungan ini dengan baik. Karena memang ada masalah yang sangat mengakar di hubungan kalian ini. Sehingga mungkin membuat adanya kecemburuan, terus egonya juga besar, manipulatif ya. Jadi sejujurnya dia juga cemburu sama kamu, dia juga ego, dia manipulasi, dia manipulatif, dia orangnya juga mendominasi. Jadi kalau aku lihat di sini kamu mungkin berdialog dengan seorang pria yang lebih tua dari kamu ya, atau mungkin ya mungkin kamu yang lebih tua dari dia ya kalau misalkan kamu pria. Terus itu juga aku lihat di sini dia orangnya memang belum seimbang ya, entah mungkin secara karir, keuangan, emosional atau apa gitu. Intinya ada yang tidak seimbang di dalam diri dia. Mungkin dia suka plan ya dalam mengambil keputusan atau memilih sesuatu. Orangnya memang plan. Terus itu juga orang yang nggak sabaran, orang yang sembrono, tidak dapat dipercaya ya.
Bahkan di sini aku lihat dia mungkin tidak pernah mendukung kamu sebagai seorang pasangan. Terus itu juga orangnya nggak jujur, orangnya curang, mungkin pernah melakukan ketidaksetiaan terhadap kamu, mungkin dia pernah selingkuh, atau bahkan mungkin pernah dia itu one night stand dengan seseorang, kayak open BO kayak gitu deh, kayaknya pernah, mungkin pernah, ya karena ini King of Pentacles-nya reverse, sifat-sifat atau karakter dari King of Pentacles reverse ini jelek, ya, jadi benar-benar jelek. Jadi ya mungkin dia pernah tidur dengan seseorang yang bukan apa namanya pasangan sah, mungkin mungkin sebagian ya, mungkin sebagian. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Masih ada ego yang tinggi di sini dan oke, aku pengen lihat deh ke depannya dia ini maunya gimana sih ya. Dengan hubungan ini maunya gimana? Oke, kalau aku lihat di sini, sebenarnya dia siap untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu, ya. Dia sudah menetapkan hati bahwa kamulah orang sosok yang dia inginkan, yang dia cintai, ya. Mungkin selama ini kan dia banyak pilihan tuh, ya, banyak pilihan. Mungkin dia nih Five of Wands ya, dulu dia banyak pilihan, dia banyak menghadirkan pihak lain di hubungan kalian. Tapi kali ini aku lihat langkah selanjutnya adalah memang dia sudah mantap memilih kamu dan menginginkan kamu. Dia merasa bahagia, dia merasa senang ada di dekat kamu. Kamu itu kayak sumber kebahagiaan bagi dirinya. Dia merasa bahagia banget ada hadirmu di sisi dia. Itu senang banget ya, bahagia banget. Dan aku rasa di sini dia ingin sekali mengekspresikan cinta dia, ingin menunjukkan rasa cinta dia ke kamu. Jadi mungkin akan ada effort yang akan dia lakukan untuk menunjukkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Seperti itu. Ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk keputusannya apakah kamu akan menerima dia lagi atau enggak, ya aku serahkan kepada kamu ya. Tapi kalau apa langkah selanjutnya akan dia lakukan ya dia memilih kamu, dia ingin menunjukkan rasa cintanya ke kamu karena memang kamulah sumber kebahagiaan dia. Seperti itu. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Untuk alfabetnya, wow banyak sekali. Ada D, N, R, C, apa ini? M, Q, B, O, S, E, K, T, G, W, P, Z, U, I, A, X, B udah ya. Terus H dan V. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Jika memang pembacaannya sesuai dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.